Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Amin. Mana penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Amin. Roh Kudus, roh yang memberi hidup, yang memulihkan, mengalir dalam kami dan pulihkan. Yes. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu kami menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu kami menyembah. Makasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Menyertai Bapak Ibu sekalian juga. Roh Tuhan yang menyertai saya, menyertai Bapak Ibu sekalian, orang-orang percaya. Amin. Ku siap terima firman-Mu Tuhan saat ini. Ku siapkan hatiku terima firman-Mu saat ini Tuhan. Hidupku, hidupmu adalah milik Tuhan Yesus. Hidupku adalah milik Kristus. Amin. Hidupku milik Kristus, hidupmu milik Kristus. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, ku berserah penuh di hadirat-Mu. Yesus ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu kami menyembah. Di altar-Mu kami menyembah. Yes, selama kami hidup, kami bernafas, kami rindu, tekun dan setia menyembah Tuhan Yesus. Amin. Yes, saya milik Kristus. Katakan bersama saya milik Kristus. Amin. Saya
manusia roh. Katakan bersama-sama, saya manusia roh. Amin. Saya manusia roh. Amin. Sudah? Ya, satu lagi ya. Biarlah rohku menyala-nyala. Biarkan rohku menyala-nyala. Rohku menyala-nyala. Menyala-nyala, 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 menyala-nyala. Wow, amin. Rame banget. Shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian terkasih yang ada di grup doa WhatsApp, grup doa Telegram, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Senang banget Pastor Andy bisa menyapa seluruh pemirsa yang terkasih. Tahukah Bapak Ibu sekalian apa bahwa firman Tuhan mengajarkan kita manusia rohani, daging itu sama sekali tidak berguna. Sekali Pastor ulangi, tahukah? Belum dikasih tahu. Nah, dikasih tahu sekarang. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita manusia rohani, daging sama sekali tidak berguna. Bagaimana keseruan firman Tuhan tentang ini? Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan sebagai makanan rohani, tentu untuk manusia rohani dong. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63. Ini adalah ayat nats kita ya. Jadi tema yang Pastor share ini dari firman Tuhan. Mungkin ketika kita baru pertama kali dengar istilah ini, daging sama sekali tidak berguna, itu sukar atau sulit kita bisa pahami. Tapi saya percaya sebagai manusia rohani, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sama-sama kita akan memiliki pengertian yang baik, yang sama tentu dari ilham Roh Kudus. Yohanes pasal 6, ayo ayat 63. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Pastor Andy bacakan ya. Yohanes pasal 6 ayat 63. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian terkasih. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Jadi pertama-tama betul-betul kita bersyukur. Tadi Pastor Andy menyapa openingnya, shalom semuanya manusia rohani. Bersyukur banget kita boleh mengerti tentang manusia rohani ini. Kenapa? Karena rohlah yang memberi hidup. Tentang ini mungkin tidak semua orang bisa mendengar, apalagi memahami. Karena yang pasti semua manusia hidup daging. Belum tentu semua yang hidup, misalnya kurang lebih estimasi 7 miliar manusia di muka bumi ini. Mungkin belum semua mengerti tentang manusia roh. Mungkin belum semua mendengarkan firman Tuhan Yesus ini. Karena jujur, hampir semua manusia hidup kedagingan, hidup dalam daging. Seberapa kita yang sudah live ini? Sekitar 5 ribuan ya, 3 ribuan di Facebook, hampir 2 ribuan di YouTube. Dari 5.000 orang, 5.000 orang itu jumlah laki-laki yang mendapatkan mujizat roti dan ikan. Wis. Nah, kembali firman Tuhan berkata, rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Jadi kita bersyukur banget kita adalah manusia roh, manusia rohani. Roh ini yang kekal, roh ini yang abadi, roh inilah
kehidupan kita yang sejati. Lanjut sekarang, setelah tadi, rohlah yang memberi hidup. Kita akan baca nats tema sesuai dengan ayat ini. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi, kalau manusia hidup hanya memikirkan daging, hidup mereka diantar pada sesuatu yang tidak berguna. Apabila manusia hidup hanya memikirkan kedagingan, ya hal yang paling praktis kedagingan itu ya makan, minum, sandang, papan, pakaian. Apabila manusia hidup hanya mengejar itu, mereka mengantar hidupnya pada sesuatu yang tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Karena suatu hari daging akan masuk kubur. Tetapi suatu hari roh ini akan merdeka. Apakah dia akan menerima hukuman? Ataukah dia akan menerima upah dari Tuhan Yesus? Ya, sekarang kita maju. Perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus katakan di dalam Bible ini, saudara-saudara, adalah perkataan roh dan hidup. Tentu kita sebagai manusia roh bisa lebih cepat peka menangkap maksud ayat firman ini dibandingkan yang belum. Sekarang kita mau lihat ya beberapa bagian firman Tuhan dari Roma. Bagaimana sih sebetulnya kehidupan daging itu kehidupan yang sama sekali tidak berguna. Kita maju sekarang Roma pasal 8 ayat yang kelima. Ya, Pastor akan membacakan Roma 8 yang kelima supaya sama-sama kita bisa tambah mengerti tentang hal ini. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Banyak kan orang hidup hanya berpikir tadi seputar sandang pangan, papan, pakaian. Banyak kan orang hidup hari ini hanya bangun tidur, langsung dia kerja, atau langsung pikir lapar mau makan, nasi kuning kah, cocok kah, nasi uduk kah, wis, pangsit mie kah, wis, nyoba kah, nyoba, wis, mantap. Atau hanya mikirin utangnya kah, atau mikirin apalah. Ya, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan ini sangat banyak orang hidup hanya memikirkan daging, kebutuhan jasmania saja. Bahkan ketika kadang-kadang kita sharing, kita dimarahin. Lu enak, lu pastor, lu pendeta, lu rohaniawan. Enak, kita kan orang kerja, kita orang sekuler. Kita kalau nggak kerja, makan apa? Iya, makan nasi lah, masa makan batu. Bahkan kita kadang nasihatin kepada yang terkasih, kadang-kadang mereka salah artikan, seolah-olah lu aja doa melulu. Emangnya kita nggak makan? Iya, saya yang berdoa, saya juga makan kok. Tapi maksudnya kita saling mengingatkan. Terlebih firman Tuhan berkata bahwa mereka yang hidup menurut daging hanya memikirkan daging. Ingatkan, mari saling ingatkan bahwa setelah kehidupan daging yang fana sementara ini, ada kehidupan yang kekal.
Ada orang tua, bagus sih, dia kerja sungguh-sungguh, dia tabung. Untuk apa? Dia tabung untuk supaya nanti bisa anak istrinya, atau untuk nanti biaya sekolah anak-anaknya kelak. Bagus aja, bagus. Kalau kita bisa menabung untuk masa depan anak-anak kita, pernah nggak kita pikirkan kita juga mau investasi untuk kekekalan kita? Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus juga memikirkan perkara-perkara roh. Sebab kalau kita hanya hidup memikirkan perkara-perkara daging, maka kita sebetulnya hidup menurut kedagingan. Kita lanjut lagi ya. Namun mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal dari roh. Jadi perkataan saya manusia rohani itu tidak cukup hanya cuma sekedar perkataan di mulut. Tapi harus betul-betul kita menghidupinya. Sama misalnya Bapak Ibu lapar. Kan tidak cukup hanya bilang lapar lantas kenyang. Bapak Ibu harus cari makan untuk makan agar kenyang. Sama. Ketika engkau berkata saya manusia roh, tidak cukup hanya sekedar berkata saya manusia roh. Kita harus mencari, kita harus menemukan, kita harus merasa penting makanan rohani kita gitu. Tadi itu ilustrasi antara lapar kedagingan ataukah kita merasa penting makanan rohani. Sebab mereka yang hidup menurut roh pasti juga memikirkan hal-hal dari roh. Sekarang kita melihat ayat yang ke-6 ya, dari Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Kenapa tadi firman Tuhan Yesus katakan bahwa daging sama sekali nggak berguna? Di sini dijelaskan ayat yang ke-6 dari Roma pasal 8. Karena keinginan daging adalah maut. Jadi ini bisa mempertegas apa yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 6 tadi. Daging sama sekali tidak berguna. Barang siapa yang hidup menurut daging hanya memikirkan perkara kedagingan. Karena keinginan daging itu adalah maut. Mengapa dikatakan tidak berguna? Karena keinginan daging itu adalah maut. Atau orang-orang yang hidup menurut kedagingan, mereka menghantar hidupnya kepada maut yang abadi. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mana manusia rohani? Saya. Kita perlu makan makanan rohani. Pertama-tama kita bersyukur sama Tuhan, kita dikasih nafas, jantung masih berdetak. Kita pun tidak tahu nafas kita ini kapan berhenti, jantung kita kapan berhenti, darah kapan berhenti mengalir. Tapi selama masih kita dikasih hidup, kita juga mau memikirkan kehidupan roh. Karena orang yang hidup memikirkan roh, dia akan mencari perkara-perkara rohani. Dia akan mencari hal-hal yang mengenyangkan rohnya. Dia akan mencari suplemen-suplemen untuk tambahan rohaninya. Manusia kalau hidup dalam kedagingan saja Bapak Ibu, hidup mereka rohnya kering, syukur tidak mati. Kalau rohnya itu kering, mereka tidak punya damai. Damai yang ada dari kedagingan itu fana Bapak Ibu. Sifatnya itu hanya sekedar fata morgana. Tetapi damai kalau kita hidup di dalam roh, itu damai yang memberi ketenangan. Damai yang tidak dihasilkan dari luar tapi dari dalam.
dari roh kita. Karena keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayo kita mulai pikirkan hal ini. Sekarang kita maju beberapa ayat lagi saudara-saudara. Kita sekarang melihat Galatia pasal yang ke-5. Kita lihat ayat 16 ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Tuhan tolong kiranya firman ini setiap pribadi yang mendengar bisa diberi pengertian hikmat oleh Roh Kudus, supaya Pastor Andy sebagai manusia biasa menjelaskan dengan terbatas. Roh Kudus tolong menerjemahkan firman ini di setiap hati roh setiap pemirsa sekalian, supaya mereka mendapatkan berkat rohani yang sama dari Tuhan. Amin. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita sekarang lihat Galatia pasal 5 ayat 25 ya. Sekarang Pastor maju ayat demi ayat. Sekarang kita akan membaca, mendengar dari Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Pastor ulang ya. Kita kan manusia rohani, amin. Biarkan hidup kita dipimpin oleh roh. Bukan manusia rohani yang hidupnya, yang pelayanannya dipimpin oleh kedagingan. Bukan. Manusia roh yang hidupnya dipimpin oleh roh. Manusia roh yang pelayanannya dipimpin oleh roh. Maka pelayanannya akan menghasilkan buah-buah roh. Maka dalam pelayanannya akan berdampak karya dari Roh Kudus di luar nalar dan seringkali melewati batas logika. Jadi Pastor harap banget ini bisa jelas ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, di dalam ayat 26 ada beberapa contoh orang yang hidup oleh roh itu. Kita sekarang lihat Galatia pasal 5 26. Mereka tidak gila hormat. Ya. Jadi manusia roh yang hidup dalam pimpinan roh, mereka tidak gila hormat. Ayo di sini, siapa yang gila hormat? Karena kalau orang gila hormat itu, dia masih mendewakan kedagingannya. Masih membesar-besarkan egonya. Ego itu kedagingan. Janganlah kita gila hormat. Itu kata firman Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 26. Lanjut. Dan janganlah kita saling menantang. Ayo, tidak boleh lagi kita ikut cara-cara manusia duniawi. Seperti hari ini misalnya ada lawyer ini menantang lawyer itu. Ayo misalnya Bapak Ibu tahu, dengar, kita lihat, wah saya nggak terima, saya ini. Saling tantang. Ya kita manusia rohani melihat, ya kita jangan ikut-ikutan. Minta maaf nih kalau misalnya Bapak Ibu juga sudah hamba Tuhan, lalu masih
membesar-besarkan hal-hal, saya tantang kamu debat, saya tantang kamu ini, itu, lain sebagainya. Ayo sudah, nggak usah. Apalagi sekarang ada istilahnya apologet, gitu ya. Saling debat tentang doktrin. Misalnya apa itu, saya nggak ngikutin ya, tapi kalau itu ada ya, mudah-mudahan dengan ayat ini kita bisa kurangi, dan kalau bisa hentikan, bagus lah. Ngapain kita saling menantang? Kita jangan merasa hebat. Top up-nya itu iman Kristen bukan di atas, tapi di bawah. Semakin kita merendahkan diri, semakin Tuhan angkat. Itu top up-nya yang Bible ajarkan saya. Kita bukan top up-nya di atas seperti orang-orang dunia. Makin tinggi, makin merasa hebat. Tidak. Bible mengajar saya, semakin kita merendah, itu semakin keren. Dan Tuhan pernah bilang, semakin kau merendah, aku yang akan angkat kamu. Kalau istilah dunia, semakin kita pelit, semakin bagus. Tapi Bible tidak ajar begitu kepada saya, dan sebetulnya kepada kita pembaca, kalau kita membaca firman. Contoh misal kita Amsal berkata, ada orang yang pelit kikir, tapi semakin berkurang. Semakin tidak cukup. Tapi ada orang yang suka menabur, menyebar kebaikan, semakin bertambah, semakin berlimpah. Itu kan prinsip Bible dan prinsip dunia kan bertolak belakang berarti. Sama halnya dengan daging dan roh, itu bertolak belakang. Barang siapa hidup dari roh, dia akan memikirkan perkara-perkara roh. Barang siapa hidup menurut daging, ia akan memikirkan perkara-perkara daging. Di sini kita melihat, ya, Pastor mengajak kita melihat Galatia 5:26. Janganlah kita gila hormat. Ini adalah firman Tuhan. Kalaupun yang harus diberi hormat dalam hidupku, bukan saya, tetapi Tuhan Yesus. Janganlah kita saling menantang, apapun kontennya, apapun temanya, apapun muatannya, apapun isinya. Sampaikan dengan baik, tidak perlu saling menantang, apalagi terang-terangan. Saya tantang kamu duel, waduh. Itu janganlah dibuat oleh orang-orang yang sudah memberi diri dipimpin Roh Kudus. Saya tantang kamu debat. Ya, tidak perlulah. Ya, karena itu bukan cirinya manusia roh. Tapi, ya itu namanya sok jagoan. Makasih Ibu Yeni. Itu namanya sok jagoan. Apakah sok jagoan bagian daripada kehidupan roh? Tidak. Sok jagoan itu bagian daripada kedagingan. Masa kita orang Kristen mau terus-menerus memberi diri dipimpin oleh kedagingan? Ya, ada Cingsio berkata suka marah. Ya, kurang-kurangilah marah. Karena kalau marah itu akan mengantar emosi manusia. Dan kalau emosi, ya dipimpin daging lagi dah. Kalau sabar, amin, roh kita semakin kuat. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, ayo kita jadi orang itu. Ya, ini pun proses belajar, Bapak Ibu. Tidak langsung jadi seperti ini. Jadi orang itu, ya, saya mau belajar. Jadilah padaku seturut firman Tuhan. Saya mau jadi orang dihina mah tidak usah tersinggung, disanjung nggak usah juga sombong. Ya, karena saya tidak mau menjadi pribadi yang gila hormat. Ketika saya mengizinkan menjadi pribadi gila hormat, saya mengizinkan diriku dipimpin oleh kedagingan. Tapi kalau saya kembalikan segala hormat, pujian, dan
kemuliaan hanya untuk Tuhanku. Tuhan Yesus, maka biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak terima pujian. Janganlah kita saling menantang. Jadi doaku ini sekarang bulan Juni, banyak doa-doa pastor Tuhan jawab di medsos. Ya, kalau form doa banyak kesaksian, Bapak Ibu tahu. Doaku hari ini di bulan Juni pertengahan tahun 2022. Setelah ini tidak ada lagi khususnya manusia roh, orang percaya, orang Kristen, hamba Tuhan yang saling menantang. In Jesus name, Tuhan tolong. Biar lewat medsos kemuliaan-Mu dinyatakan, amin. Lewat medsos firman-Mu ini dinyatakan, amin. Lewat medsos banyak orang juga menerima kasih Tuhan, amin. Ya, dan satu lagi, tadi apa? Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang. Yang satu lagi, janganlah kita saling mendengki. Dengki tidak boleh. Ya, kalau kita terus mendengki, kita masih memberi diri kita dipimpin oleh kedagingan. Orang yang dipimpin kedagingan, dia mengantar hidupnya pada maut dan kebinasaan. Tetapi kita tahu bahwa kita adalah manusia roh. Rohlah yang memberi hidup. Ya, jangan syirik tadi ada, jangan iri. Bible berkata, jangan saling mendengki. Berarti kata saling berarti sesama kita, tidak boleh. Kan jarang tuh orang, aku dengki diri sendiri, kan enggak. Pasti sesama. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita sudah menghabiskan tenaga kita mendengki dia? Kita tidak punya ruangan mengasihi sesama kita saat kita memberikan hati kita isi dengan kedengkian. Apapun alasannya, setiap orang pasti bisa berubah. Kita yang sebagai manusia rohani harus belajar sabar. Sabar mendidik, sabar mendoakan, sabar menggembalakan, sabar melayani. Ya. Intinya adalah jangan saling mendengki. Satu lagi ya, kita lihat sekarang Galatia pasal 5 ayat 24. Ini ayat terakhir kalau kita berdoa hari ini. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Ya. Sekarang saya akan baca ayat berikutnya, Galatia pasal 5 ayat 24. Firman Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus. Ayo pastor tanya, siapa milik Kristus? Saya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini ayat sebelum ayat 26. Yang mana ayat 26 berkata, jangan gila hormat, jangan saling menantang, jangan saling mendengki. Diingatkan 24 ayatnya bahwa barang siapa sudah menjadi milik Kristus, ia sudah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsunya. Termasuk tadi, jangan gila hormat, jangan saling menantang, jangan saling mendengki. Jangan saling menantang, justru Tuhan katakan, kita harus saling merendah. Kita harus saling mengampuni. Dalam iman Kristen yang Tuhan ajar kepada saya, kita tidak cari menang kalah. Tetapi kita ini berlomba-lomba mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan.
saya pun melakukan apa yang saya bisa lakukan. Dengan sebuah harapan, suatu hari kita bertemu bersama-sama di jalan kebenaran, di kekekalan pastinya. Jangan sampai hal-hal intoleran itu ada dalam hati orang Kristen. Maksudnya gimana, Pastor Andy? Dia Kristen, saya Kristen, sana Kristen. Tetapi di dalam hati orang yang tanpa sadar, ya Pastor share ini, intoleran, mereka berpikir Kristen yang lain selain Kristennya dia sendiri yang paling benar. Kristen yang lain tidak benar. Hati-hati, jangan sampai spirit intoleran ini ada dalam kehidupan orang Kristen. Kristen ABC tidak benar, hanya Kristenku saja yang paling benar. Ini bahaya. Ya, jangan sampai. Roh Kudus menolong kita untuk saling merendahkan diri, saling mengampuni, saling menerima, juga saling saling memberi teladan. Bukan saling menantang, apalagi saling membenci, saling mendengki, apalagi lah hormat. Kamu harus hormatin saya. Tidak perlu cari penghormatan, Bapak Ibu. Tidak usah cari penghormatan. Ada ayat Tuhan berkata, aku yang akan mengangkat kamu. Tanganku akan mengangkat kamu. Nggak usah cari penghormatan. Bila perlu, di mana tempat misalnya kesempatan pastor melayani, mau dihormati, pastor kabur aja sudah. Karena saya merasa saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pantaslah terima apa ya. Saya ini milik Kristus. Saya ini sampah yang didaur ulang. Maka saya belajar untuk diri saya juga selalu berjaga-jaga. Sebagaimanapun keadaan hari ini yang Tuhan percayakan, pelayanan, anugerah yang besar, terima kasih Tuhan Yesus, saya pun berjaga-jaga. Sebagaimana kita orang tua siapkan untuk studi anak-anak kita contohnya, kita juga sebagai hamba Tuhan siapkan untuk manusia rohani kita. Amin. Buat firman Tuhan, pastor berdoa, semua pemirsa yang menyaksikan, ini ada sekitar hampir 9.000 yang menyaksikan. Diberkatilah kesehatan Bapak Ibu sekalian. Setelah engkau disembuhkan oleh Tuhan, diberkatilah rohanimu dan hiduplah sebagai manusia rohani. Kesembuhan jasmani ada batasnya, karena memang umur manusia di dunia ada batasnya. Tetapi pikirkanlah perkara-perkara rohani, karena untuk itulah kita dipanggil dari manusia jasmani yang fana menjadi milik Kristus, manusia rohani yang memikirkan hal-hal rohani. Dahulu mungkin kita lebih banyak berpikir hal-hal kedagingan, tetapi hari-hari ini kiranya lewat firman Tuhan ini kita mulai memikirkan, merasa penting, mencari, memberi makan manusia rohani kita. Diberkatilah keluarga Bapak Ibu sekalian, diberkatilah semua rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani dimanapun berada. Sama-sama kita bergandengan tangan, saling mengasihi, jangan lagi ada saling menantang, jangan ada saling mendengki, baik sama hamba Tuhan, YouTuber Kristen, pelayan Tuhan, jemaat, antara orang percaya, kerabat, rekan. Ayo, tanggalkan semua itu. Ingatlah, kita adalah manusia rohani. Kepada seluruh pemirsa sekalian, ingat juga, kita manusia rohani. Banyak hal kita doa sama Tuhan, kesembuhan dan Tuhan kasih. Amin. Mulai hari ini, mulai juga berdoa untuk makanan rohani kita. Supaya hidup kita sebagai tanda terima kasih. Karena Tuhan sudah selamatkan kita. Tuhan sudah berikan kita hidup yang baru. Biarlah hidup yang baru ini menjadi kesaksian bagi banyak mata. Dan hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Ingat Bapak Ibu bahwa daging sama sekali tidak berguna. Ingat ya,
Daging sama sekali tidak berguna. Jadi nggak usah terlalu ngoyoh atau ribet-ribet atau terlalu sampai all out untuk urusan daging. Daging sama sekali nggak berguna. Bukan takabur, bukan sombong. Ini ajaran firman Tuhan bagi manusia rohani. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada saya dan kita sama-sama, rohlah yang memberi hidup. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih saudara-saudara sekalian bisa bersama Pastor Andy memuji, menyembah Tuhan dalam kesempatan baik ini. Selamat masuk hari yang baru. Saat ini banyak orang-orang dilawat, dipulihkan, amin. Termasuk banyak orang-orang menerima hidup yang baru dan juga keselamatan yang utama. Dan yang juga saudara-saudaraku, kesehatan. Cek tubuh Anda, cek gula darah Anda, cek jantung Anda, cek prostat Anda, cek paru-paru Anda, aliran kesembuhan mengalir di tubuh orang-orang percaya. In Jesus' name. Amin, amin, amin. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, kita adalah manusia rohani yang memikirkan perkara-perkara rohani. Ingat juga satu hal, daging sama sekali tidak berguna. Kalau siapa yang hidup hanya hidup pada kedagingan, mereka mengantar hidupnya untuk masa depan yang tidak berguna. Bless you all, shalom semuanya, dadah. Bye.